Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kaur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. bersama saya, Sayuti William Putra, dari SMP Negeri 36 Kaur. Saya SK Pramesi dari SMP 1 Kaur. Dan saya Nepi Panizar dari SMP Negeri 8 Kaur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu SK. Waalaikumsalam Bu Nepi. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya Bu. Iya Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coache, dan juga bagaimana coache tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memakai dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presesnya, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang harus Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang terakhir ya Bu, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Terima kasih kesempatannya, semoga berjalan dengan baik. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Sayuti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Sayuti? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Oh, bagus sekali. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Wah, luar biasa Pak Sayuti. Apa yang sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu. Oh, begitu ya. Jadi ada tantangan bagi Bapak dalam mencapai tujuan tersebut. Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kalau boleh saya tahu, menurut Bapak Sayuti, apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya membutuhkan suatu strategi untuk mengendalikan siswa, yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah Pak Sayuti, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Menurut Bapak, strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, menurut saya kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, ataukah karena mereka bosan, ataukah karena mereka ingin menarik perhatian
dari ketika saat saya menyampaikan materi. Oh begitu. Kalau saya pikir mereka itu tidak memahami materi pelajaran. Menurut Bapak bagaimana? Iya Bu, saya pikir juga begitu. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan agar murid dapat memahami materi pelajaran? Menurut saya, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas Ya. dan menarik kepada siswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dan menggunakan media ajar yang menarik bagi mereka. Luar biasa rencana yang akan Bapak lakukan. Masih adakah yang lainnya menurut Pak Saidi? Selain itu Bu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, yang tidak aktif. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Oke Pak Saidi, tepat sekali. Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan. Iya Bu, saya akan melakukannya. Nah, dalam kegiatan itu nanti siapa yang kira-kira yang bisa membantu Bapak? Saya akan berkolaborasi dan meminta bantuan dengan guru satu makul tentunya dan guru yang ahli di bidangnya. Kapan kira-kira memulai melakukan hal tersebut sehingga murid-murid bisa fokus dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga tidak ada lagi murid yang suka berbicara di dalam kelas itu? Secepatnya Bu, hari Kamis nanti sudah akan saya coba. Oke. Apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini? Tentunya saya sudah mendapatkan bagaimana Ya. saya nantinya dapat solusi mengatasi permasalahan murid-murid saya yang sering berbicara saat belajar di kelas. Kemudian saya akan melakukan strategi, memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, menggunakan metode pembelajaran Ya. yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, dan menggunakan media ajar yang menarik bagi murid, juga memberikan penguatan dan penghargaan kepada murid. Oke, baiklah Pak Sayuti. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak bisa mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya. Nah, sebelum kita berpamitan, Pak Sayuti, apa perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Tentunya saya merasa senang, merasa lega, merasa bahagia tentunya, dan kemudian nantinya saya akan menerapkan apa yang saya sudah dapat dari Ibu. Seperti tadi saya sudah sampaikan pada hari Kamis saya akan mencoba. Oke, supaya Pak Sayuti itu sudah Pak Sayuti pada kesempatan ini sudah bisa menyimpulkan dari permasalahan yang Bapak hadapi itu tadi, dan tadi Bapak sudah membuat strategi rancangan-rancangannya. Itu sudah luar biasa Bapak. Nampaknya pembicaraan kita pada kali ini kita akhiri Kak, kita lanjutkan dengan aktivitas kita selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu SK. Ibu SK telah melakukan coaching ya dengan Pak Sanuti. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang pertama, saya sudah melakukan coaching dengan tahapan alur cerita ya Bu ya. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk memberikan pemahaman, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Oke Bu SK, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu SK dan Pak Sayuti sudah berjalan dengan baik. Iya. Dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur cerita. Iya Bu. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Pak Sayuti, sehingga Pak Sayuti bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu SK, Iya. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses alur cerita Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Itu
Itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam